Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kegiatan pendampingan individu 4. Saya sekarang dengan Bapak Bagus Kasiono dari SD Pekalongan, Pak ya. Di kegiatan pendampingan individu ini kita mempunyai tema evaluasi pengembangan dan proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan model diskusi dan nanti ada observasi. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi di kelas, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi di kelas. Sebelum saya memulai, silakan Bapak siapkan lembar observasi yang dimaksud yang digunakan saat simulasi tatap muka virtual dengan fasilitator kemarin. Terus apakah sudah disiapkan Bapak lembar observasinya? Sudah. Oke, Bapak saya lanjutkan. Bagaimana Bapak kegiatan yang sudah berjalan terakhir dengan fasilitator? Alhamdulillah berjalan lancar, Pak. Berjalan lancar Bapak ya, tidak ada kendala Bapak ya. Alhamdulillah. Dan capaiannya dalam 1 bulan ini sudah sampai pada modul berapa Bapak? Kalau sampai pada bulan ini sudah nyampe pada modul 3.1. 3.1 Pak ya? Iya. Kita lanjut pada kegiatan observasinya Pak. Saya lihat dulu checklist observasi. Oke. Baik Bapak, pada kegiatan observasi kita kali ini, apa saja yang sudah Bapak persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Yang sudah saya persiapkan otomatis mengenai konten-konten yang akan digunakan oleh anak-anak atau untuk murid, konten pembelajarannya. Jadi terus kemudian alat bahan yang nantinya akan disiapkan oleh peserta didik atau murid, yaitu kemarin sudah saya umumkan mereka membawa apa dan persiapan apa, itu sudah ditata dulu sebelumnya, membuat kesepakatan bentuk kelompoknya juga untuk membuat kesepakatan dulu sebelum kita mempraktekkan. Itu. Terus mengenai konten gambarnya, kemungkinan kan anak-anak itu agak kesulitan, akhirnya saya bantu, saya carikan, saya cetakkan, terus nanti dari muridnya tinggal memotong dan menempel dan terus itu. Gambarnya anak yang memilih sendiri Bapak? Iya, seperti itu. Baik Bapak, di tujuan pembelajarannya nanti apa Bapak? Tujuan pembelajarannya nanti adalah dari peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Mata pelajarannya apa ini? IPAS. Kelas? Kelas 5. Kelas 5. Jumlah siswa berapa Bapak? Jumlah siswa 34. 34 sesuai dapat Bapak ya? Ya, sesuai dapat 34. Ya Bapak. Pada saat nanti akan diobservasi, bagian manakah yang akan Bapak kembangkan? Jadi area pengembangannya rencananya gimana? Yang mungkin saya mengembangkan di proses pembelajaran ya, proses. Jadi nanti ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. ya. Jadi saya mau memfokuskan pada proses dan nantinya akan berdampak pada hasil. Setiap kelompok, nanti sama dalam pembelajarannya kan kelompok. Jadi nanti setiap kelompok proses mengerjakannya nanti pasti akan berbeda-beda dengan pemahaman masing-masing kelompok. Dan nanti hasilnya pun akan berbeda-beda dari masing-masing kelompok itu. Jadi saya mau fokuskannya pada proses, biar nanti anak-anak bisa membuat manajemen dirinya dan mempertanggungjawabkan pekerjaan yang bertanggungjawabkannya itu bisa muncul, dan kemungkinan nanti itu pembagian tugas yang mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas tugas yang dibagikan pada mereka. Dari sisi KSE Bapak, pembelajaran KSE letaknya di mana? Saya mungkin di manajemen diri, terus manajemen sosial juga, sama yang pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ya. Jadi yang difokuskan di anak adalah seperti itu. Ya, seperti itu. Dan dalam bentuk juga pembelajarannya yang menyenangkan dan juga kepada siswa. Dan strategi yang akan disiapkan untuk menghadapi itu apa yang disiapkan? Selain tadi disebutkan mempersiapkan bahan, terus konten juga, hasilnya yang dipersiapkan untuk ke siswa
Strategi yang saya siapkan mungkin adalah strategi pembelajaran berkelompok. Nah itu dengan apa itu namanya pendekatan, mungkin saya pendekatannya itu Wirid. Siswa banyak bertanya berarti ya. Banyak bertanya, banyak mencari tahu. Ya. Ya seperti itu nanti mungkin yang saya gunakan semacam itu. Selain itu juga mungkin diskusi ya kan, saya gunakan tanya jawab sama mancing dengan tanya pemantik sehingga mereka nanti bisa memunculkan apa yang ada dalam pikirannya bebas dengan bahasa mereka. Oh boleh bahasa sehari-hari Pak ya. Jadi saya kasih catatan di sini Pak ya, menggunakan bahasa campuran. Ya. Walaupun nanti gurunya kebingungan, nanti kan ada temennya yang lain yang bisa menjelaskan. Jadi seperti itu kan kita semakin akrab dengan murid kita, dan murid akan lebih mudah mengekspresikan apa yang kita gunakan. Jadi semua tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak sudah saya tercatat di sini. Di arah pengembangannya juga strategi yang disiapkan, termasuk tujuan pembelajarannya sudah dicatat di sini Bapak. Ya. Dan mohon untuk disepakati bersama Bapak di sini, silakan ditandatangani dulu, kasih bari dulu. Kasih nama Bapak, nama terang. Ini nanti sebagai bahan saya untuk kelanjutan kegiatan kita. Untuk kelas ini dipersiapkan mungkin Bapak hari ini langsung untuk observasi bisa Bapak? Siap, hari ini siap. Mohon izin nanti saya ada di posisi mana Bapak? Sudah saya siapkan di tempat belakang. Di belakang, karena sering di sekolah saya kan ada apa ya, supervisi kelas. Jadi disiapkan dulu di belakang, sudah terbiasa seperti itu. Ya, Bapak. Tidak mengganggu pembelajaran nanti Bapak ya? Insya Allah tidak. Tidak, alhamdulillah. Terus pada sisi apa yang saya perlu perhatikan nanti di pembelajaran Bapak? Mungkin di sisi itu Bapak, di pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Kelompoknya tadi itu ya, diskusi kelompoknya tadi. Dan juga di KSE-nya juga. Di KSE, ya. Mungkin yang saya laksanakan itu mungkin jauh dari kata sempurna dan perlu banyak masukan ke saya biar saya lagi bisa membuat yang lebih baik lagi. Ada asesmennya juga Bapak ya nanti? Insya Allah ada. Ada. Dikerjakan langsung oleh siswa dan langsung dikumpulkan? Iya. Dikasih feedback langsung nanti ya? Semacam lembar LKPD, lembar kerja prestasi sudah saya siapkan. Ya Bapak, untuk menghemat waktu biar tidak terlalu siang nanti pembelajaran dapat anak-anak juga keburu istirahat. Mari kita lanjut Bapak ke sana Bapak. Ya, mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? 1, 5 aja ya? Oh iya, ada. Apa? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tolong semuanya dalam kondisi duduk yang rapi, ya. Duduk yang rapi, tenang. Tangan di atas meja semua, tangan di atas meja, jangan ada yang mengeluarkan kata-kata yang lain, ya. Tenang, semua pejamkan mata. Pejamkan mata, tundukkan kepala sejenak, ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Ya, ini semua kondisi tenang, tidak ada yang berbicara, ya. Pejamkan mata, tundukkan kepala sejenak sambil berdoa di dalam hatinya. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana hari ini kondisinya? Sehat? Masih ingat lagu Dua Mata Saya? Ya. Coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidup saya satu mulut saya tidak berhenti makan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Dari lagu itu tadi kata yang terakhir adalah tidak berhenti makan. Dari kata tidak berhenti makan itu
pembelajaran kita di hari ini adalah berhubungan tentang kegiatan makan dan dimakan. Yaitu tujuannya peserta didik atau murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dalam bentuk rantai makanan, ya kan? Makan, ya kan? Yang kedua, peserta didik atau murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Seperti itu adalah pembelajaran kita di hari ini. Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita buka buku IPAS halaman 50. Halaman 50. Ya. Di situ ada pertanyaan esensial dari materi jaring-jaring makanan, yaitu bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar. Itu ada bacaan, mari kita amati itu dari gambar komik yang ada di situ, ya. Setelah itu kita baca bersama. Di situ ada gambar hewan apa saja dalam komiknya itu? Harimau, kemudian gorila. Itu bukan kok gorila? Orang utan, bukan pada ya, orang utan. Bukan gorila ya, maaf, bukan gorila, saya klarifikasi. Itu adalah orang utan. Terus beruang bukan beruang ya. Beruang bukan beruang ya. Rusa. Burung apa? Burung elang ya. Kelinci. Baik, ada. Itu tapir itu ya, bukan? Oh ya, babi. Apa saya keliru. Ya Allah, ya kita baca dulu. Kita amati bacaan dulu dari yang pertama. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Fauna itu artinya apa? Oh, tidak tahu, baik. Kalau flora itu artinya adalah tumbuhan, kalau fauna itu artinya adalah hewan. Ya, kita ulang lagi ya. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Terus tiga orang hutan. Wah, berarti dalam satu hutan banyak. Itu salah ketik ya. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu sumber makanannya banyak ya. Benar. Di gambar ini saja macam dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci, dan kijang. Gimana? Kijang itu yang kalau kita bilang bisa seperti rusa itu loh. Itu. Kalau di gambarnya itu kan seperti itu. Saya lanjut ya, benar. Kalau benar juga ya. Lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Itu penjelasan dari gambarnya. Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Di kegiatan mari mencoba. Di situ kita bermain peran, ya. Di situ kita bermain peran. Bermain peran menjadi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama apa? Halaman 51. Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama apa? Benang atau tali rafia, 3 untai atau 3 untai itu dengan panjang sekitar berapa? 2 meter per orang. Yang kedua apa? Tas label yang bisa ditempel di baju. Kita amati dulu cara bermainnya. Yang pertama,
Guru kalian akan membagi kalian dalam kelompok besar. Setiap kelompok akan diberi satu jenis ekosistem. Setiap anggota kelompok akan menjadi komponen biotik dalam ekosistem tersebut. Biotik itu komponen makhluk hidup ya, terdiri dari tumbuhan dan hewan. Pilihlah hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di sana. Pastikan dalam kelompok kalian ada yang berperan sebagai satu, matahari. Matahari itu adalah komponen abiotik. Dua, produsen minimal satu orang. Ya, jadi matahari minimal satu orang. Jelasnya matahari kan cuma satu. Produsen minimal satu orang. Konsumen minimal konsumen satu minimal satu orang, konsumen dua minimal satu orang, konsumen tiga minimal satu orang, dan dekomposer. Dekomposer itu apa? Dekomposer itu apa kemarin? Dekomposer apa kemarin? Hah? Bukan dekomposer, contohnya apa? Hewannya apa? Dekomposer. Yang setelah alam mati dekomposernya apa? Cacing. Selain cacing apa? Jamur. Pintar ya. Ada cacing, ada jamur. Itu dekomposer atau urai. Ya. Kemudian tulis nama hewan atau tumbuhan yang kalian pilih dalam kertas tabel. Tempelkan kertas tabel tersebut di baju kalian sehingga bisa terlihat oleh teman sekelompok. Ini sudah membagi dalam 3 kelompok ya. Baik, sekarang kita coba mempraktekkan membuat seperti pada gambar di halaman 52. Ya, ada yang bertindak sebagai matahari, produsen, konsumen satu, konsumen dua, dan dekomposer. Kita prakteknya di dalam atau di luar? Di luar. Sekarang coba di luar dulu. Coba sekarang tanya, yang jadi matahari siapa? Bilang, yang jadi matahari. Yang jadi matahari siapa? Tangannya ke atas. Matahari berjalan ke produsen. Produsennya mana? Produsen konsumen satu. Konsumen satu, konsumen dua. Konsumen tiga. Bentar, hubungan dulu talinya. 3. Konsumen deskomposer. 4. Kembali ke matahari mana? Mataharinya mana? Selanjutnya kita menggambar jari-jari makanan atau menggambar rantai makanan terlebih dahulu. Yang mana nanti bila ada gambar panahnya itu artinya adalah dimakan. Ya, yang ada gambar panah artinya apa? Dimakan. Baik, untuk itu Bapak nanti akan membagikan lembar kerja. Ya, membagikan lembar kerja. Sekarang perhatikan lembar kerjanya. Nanti masing-masing anak dapat ya. Pembagian lembar kerjanya. Yang pertama itu adalah gunting tempel, yang mana nanti kalian harus bisa menempatkan di mana tempatnya produsen, konsumen sampai dekomposer. Terus yang kedua, lembar kerja yang kedua, silakan tarik garis sebagai tanda yang dimakan siapa. Tadi kan cluenya adalah tanda panah, artinya kan dimakan. Artinya apa? Tanda panah artinya dimakan. Baik, nanti seperti itu. Silakan nanti dikerjakan. Terus di bawahnya, di sini ada 2 soal. Yang pertama sebutkan 2 produsen pada rantai makanan di atas. Yang kedua sebutkan 3 konsumen pada rantai makanan di atas. Silakan ditarik garis-garisnya yang sebelah sini dan yang sebelah sini adalah gunting tempel. Paham? Siap mengerjakan? Saya bagikan dulu. Jangan lupa nama dan kelasnya ya. Iya, itu kan ada keterangannya gambar digunting kan? Yang lembar kerja 1 kan gambar digunting.
Kalau gambar 2 cukup tarik garis sama mengisi keterangannya. Gambar 2. Iya. Iya, semangat Selanjutnya setelah kita menggambar rantai makanan, menempel-nempel rantai makanan seperti yang sudah kita lakukan, ya. Sekarang waktunya kita membuat pajangan mengenai rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan, ya. Kalau kardusnya sudah disiapkan, coba ditunjukkan ke atas. Kardusnya sudah disiapkan, alat-alatnya, baik. Cukup, turun. Ya, ini Pak Bagus. Halo. Ini Pak Bagus sudah menyiapkan konten gambarnya. Silahkan kalian menentukan mau menggunakan ekosistem apa, hutan, terus ekosistem sawah, ekosistem ladang ataupun ekosistem air, ya. Usahakan dalam masing-masing tidak sama, ya. Tentukan dalam satu kelompok, ya. Baik, kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Kelompok 2 perwakilannya. Kelompok 3 perwakilannya aja, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 9. Ya, silakan bekerja. Silakan bagi tugas, ya. Bekerja bagi tugas. Bicara kelompok 7. Makanya ke atas tangannya. Ya, silakan dibagi tugas untuk mengenai tempat mengerjakannya bebas. Iya, diketik. Ya, selamat dicoba. Yes.
Belajar tentang apa? Rantai makanan. Cara jaring makanan. Dari jaring makanan. Ya. Terus membuat apa? Diorama. Membuat diorama. Baik. Sama menawarkan barang gitu ya. Ya. Coba yang lain bisa menyampaikan lagi. Coba Amel. Ini. Tentang apa ini belajarnya? Rantai makanan, terus pembuatan diorama. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Seperti itu kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ya, kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita persiapkan nanti untuk proyek-proyek ke depannya. Baik. Untuk proyek-proyek ke depannya, nah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan kegiatan pasca observasi bersama Bapak Bagus. Alhamdulillah tadi Bapak Bagus saya sudah di kelas, pembelajarannya sangat menyenangkan dan siswa juga banyak yang antusias tadi di pembelajarannya Bapak Bagus. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan anak-anak antusias dengan pembelajarannya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penyajian pembelajaran tadi Bapak di kelas? Kalau dari saya pribadi untuk mengevaluasi semuanya Pak ya, mungkin bisa dikatakan jauh dari kata sempurna. Dari saya pribadi perlu evaluasi, refleksi yang harus dilakukan. Tapi ada sedikit kepuasan dari diri saya dalam pembelajaran tadi itu, anak merasa senang, nyaman dan tidak terbebani dengan teori ataupun belajar pembelajaran. Itu poin yang utama yang saya ambil. Enjoy mereka seperti bermain Bapak Ya ya. seperti itu. Jadi kalau mungkin orang daerah bilangnya pasaran gitu, nah, semacam itu. Jadi mereka tidak merasa itu belajar, tapi itu bermain. Kayak bermain perang, bermain. Oh saya harus potong ini, saya enggak. Itu kan di luar pemikiran mereka, ternyata mereka sudah dalam bentuk belajar seperti itu. Jadi mereka sudah punya skenario sendiri Pak ya dalam mempersiapkan pembelajaran dengan Bapak tadi ya. Oke Bapak, saya lanjutkan. Dari metode yang Bapak tadi dapat atau metode yang sudah Bapak rancang tadi di proses pembelajaran, apakah sesuai dengan rencana Pak? Mungkin ada 1-2 itu yang keluar dari rencana ada. Tapi secara keseluruhan sudah sesuai rencana, tapi ada 1-2 yang keluar karena saya tadi sempat improvisasi. Kalau tidak seperti itu nanti tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Karena saya berpikirnya gitu. Artinya ada kesulitan tadi di saat pembelajaran, ya. Problem bersama siswa saat mengerjakan ya Pak ya. Betul. Itu keluar dari rencana yang Ya, keluar dari rencana. dari ini ya. Memang tidak sesuai skenario, tidak masalah Bapak, yang penting masih dalam konteks pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan tadi. Betul. Bisa Bapak ceritakan yang menurut Bapak menjadi kesulitan siswa tadi di hal mana? Menurut yang saya amati tadi yang pada saat proses Yang tadi Bapak bilang terus ada improvisasi Ya. itu di mana itu? Itu pada saat anak menata diorama tadi. Ya, ternyata kebanyakan dari anak-anak itu belum paham diorama. Oh, konsep diorama Konsep itu diorama ya. gimana? Nah, padahal konsep diorama kan berbentuk 3 dimensi. Nah, anak-anak itu tadi kebanyakan membentuk 2 dimensi. 2 dimensi. Akhirnya di luar skenario yang saya buat, saya akhirnya menunjukkan lewat HP. Padahal tuh nggak ada di skenario saya menunjukkan lewat HP, nggak ada. Contoh sumber ya, sumber belajar ya. Akhirnya saya menunjukkan, berkeliling menunjukkan satu waktu, sehingga tadi juga memakan waktu sedikit banyak Pak tadi. Jadi ada alternatif pemecahan itu menjadi sebuah titik poin ketemunya Pak ya. Iya, begitu. Jadi kalau di yang Bapak rasakan dalam pembelajaran tadi, di poin mana yang menjadi hal sulit Bapak? Selain kesulitan yang bertemu dengan kesulitan siswa sendiri, di hal apa yang Bapak ingin sampaikan tetapi merasa menjadi sebuah kesulitan atau tantangan kepada Bapak? Kalau tantangan untuk saya di proses pembelajaran tadi itu menata manajemen diri dari anak-anak, manajemen diri sama manajemen sosial. Terkadang kan
anak memiliki jiwa yang aku nggak mau bersama dia atau introvert dan sebagainya. Nah, itu saya perlu melakukan pendekatan yang lebih jauh lagi agar mereka tuh mau terbuka dengan temannya. Jadi kadang ada satu kelompok dia mendapat suara sumbang, kamu nggak mau kerja gini, akhirnya kan itu nggak mau. Itu sempat kejadian pada dari beberapa hari yang lalu, sempat kejadian. Akhirnya saya sendirikan dulu anaknya, saya kasih masukan, ternyata mau. Jadi saya menyampaikan kepada mereka bahwasanya satu kelompok bila ada yang satu itu tidak mau ikut, ibarat sapu langsung keluar semua. Dan itu masuk ke anak-anak Pak ya? Alhamdulillah masuk. Dan menjadi kegiatan Bapak selanjutnya di kegiatan pasca observasi. Saya lanjutkan Bapak dengan topik yang sudah dibahas tadi, sudah di pembelajaran diferensiasi, di KSE-nya juga sudah dibahas. Terus adakah catatan refleksi dari Bapak? Mungkin refleksi dari saya itu satu, pertama itu mungkin persiapan yang ya, Bapak ya? persiapan itu persiapan bukan sekedar di persiapan pada pembelajarannya, tapi persiapan untuk si murid saya juga. Pembelajaran dan persiapan Murid. mental, Ya, terutama mentalnya, terus kondisi belajar, Kondisi lingkungan dan kondisi. lingkungan dan kondisi belajar juga, karena kan sempat kejadian ada yang mutung tadi loh. Iya, iya. Jadi saya harus mempersiapkan betul-betul itu biar nggak terjadi seperti itu dan mau menerima temannya. Itu yang saya refleksikan untuk diri saya. Jadi perlulah pendekatan secara Terus rencana tindak lanjutnya apa Bapak untuk yang sudah Bapak temukan tadi, rencana Bapak apa rencana tindak lanjutnya? mungkin itu Pak, mengajak semacam membuat apa sih spot apa itu? Oke. Ya semacam itu, terus pendekatannya lebih seperti pendekatan bermain sama mereka, jadi menganggap diri kita sama mereka teman, ngobrol dengan bahasa mereka, kita masuk ke dunia mereka dulu, terus setelah kita sudah masuk baru kita hantarkan ke dunia kita, seperti itu. Jadi perlu pelibatannya langsung Bapak. Jadi itu dilakukan di luar jam belajar Bapak? Ya, di luar jam belajar, pada saat jam istirahat saya bertemu mereka, saya ngobrol. Intinya saya masuk ke dunia mereka dulu. Setelah masuk baru saya hantarkan ke dunia kita yang mengenai pembelajaran seperti itu. Begitu ya Pak. Saat pembelajaran mulai ditarik ya. Ya, begitu. Ada hal apa yang menurut Bapak unik dalam tadi Bapak berproses bersama siswa? Hal unik apa yang Bapak temukan? Hal unik yang saya temukan itu di luar dugaan saya, untuk murid saya ternyata bisa improvisasi sendiri. Gitu ya Pak ya? Iya. Misal tadi butuh gambar matahari, sedangkan saya tidak menyiapkan konten gambar matahari. Ternyata mereka malah menggambar sendiri, terus dipotongi dengan warna yang agak kuning, terus diwarna itu ditempel sendiri. Itu di luar dugaan saya semacam itu. Terus membuat rumputan juga sama, mereka mencoba sendiri tanpa saya pandu. Intuisinya mereka lah ya. Ya, dengan inisiatif mereka sendiri. Inisiatif. Itu yang Bapak apresiasi dari diri anak-anak sebagai rasa manajemen diri tadi dan bertanggung jawab tadi Bapak. Ya, Ya Bapak sangat mengesankan sekali tadi di kelas Bapak, dan untuk follow up kegiatan tadi sudah sangat baik, dan semoga nanti Bapak bisa mendesiminasikan kepada teman sejauh Bapak yang kegiatan berikutnya, sehingga Bapak juga bisa berperan seperti pra, pasca, dan observasi dengan teman sejawat, dan nantinya ilmu-ilmu yang sudah Bapak dapatkan di CPP ini menjadi menular kepada yang lain. Itu saja Bapak dari kami. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah nanti karena sudah menunggu jam belajar Bapak bersama kita. Dan saya cukupkan sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Bapak, saya izin untuk pamit.